Contohnya seperti ini, Wak. Di kandang kita ini, Wak, walaupun ayam ini udah berumur, katanya kan dalam berumur nih, 1 tahun lewat nih, Wak. Ini sudah tahu 1 tahun up umurnya, Wak. Ini ayam jenis Black Permut 2, Wak. Nah, ini umurnya sudah 1 tahun up, tapi produktivitasnya masih lancar, Wak. Karena saya terlalu konsisten dalam hal-hal yang tadi saya jelaskan, Wak. Yang pertama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Wak, channel kita, channel berbagi pengalaman seputar peternakan ayam kampung. Ini, Wak, sebelum kita membahas ke topik, saya tunjukkan dulu, Wak, ya, hasil ayam bersilangan, Wak. Seperti ini posturnya, Wak, besar-besar, Wak. Dan ayam bersilangan ini, Wak, dia pertumbuhannya cepat, Wak, dibandingkan ayam kampung biasa, Wak, karena dia mempunyai speed growing, Wak, yang membuat ayam ini lebih cepat, Wak. Lihat kakinya, Wak, kakinya besar-besar, Wak. Jadi kita lebih unggul merah ayam seperti ini daripada kita merah ayam kampung, Wak. Nah, kita masuk lagi, Wak. Dan topik kali ini, Wak, kita akan membahas cara meningkatkan produktivitas ayam di musim penghujan seperti ini, Wak. Biasanya ayam seperti ini atau di musim seperti ini, Wak, atau perubahan cuaca dari kemarau ke hujan ini, pasti produktivitasnya turun, Wak. Pasti itu rata-rata peternak yang biasanya menggunakan ayam koloni panggung seperti ini pasti turun, Wak. Ini sini saya bagikan tips dan caranya, Wak. Yang pertama, kita cari dulu, Wak, ayam ini sehat atau tidaknya, Wak. Baru kita bisa kasih obat, Wak. Yang pertama kita lihat dulu dari kondisi ayamnya, Wak. Misalnya ayam itu salah, Wak. Ayam itu ciri-cirinya yang misalnya tidak sehat itu ayamnya jenggernya merah, Wak. Terus dari pelaku jenggernya sudah nampak kan, Wak. Terus yang kedua, dia bersifat tidak lincah, Wak, atau berdiam diri seperti ayam lesu, Wak. Yang ketiga, ayam itu malas makan, Wak, murung, diam, Wak, kayak mempunyai beban kehidupan, Wak. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda seperti itu di kandang, Wak, nih, kemungkinan faktor stres karena cuaca itu juga berpengaruh, Wak. Jadi cara mengobatinya, Wak, kalau biasa di kandang saya ini, yang pertama ini adalah kualitas pakan, Wak. Kualitas pakannya seperti ini, Wak. Kualitas pakan tuh cari yang bagus, Wak. Kalau saya di sini tidak ada lagi sistem ngaduk-ngaduk tuh, Wak. Karena di sini dadak-dadak kita ini atau bahan baku yang kita gunakan ini tidak konsisten, Wak. Jadi tidak tahu bagus atau tidaknya, Wak. Jadi saya di sini menggunakan pakan pabrikan, Wak. Yang saya pakai ini adalah merek. Jadi saya pasrahkan dengan kualitas pabrik, Wak. Kalau kualitas pabrik ini kan sudah teruji, ada labelnya, Wak. Jadi kita terjamin kalau kualitas pakannya, Wak. Insya Allah akan bagus ke depannya. Terus yang kedua, Wak, pemberian pakan ini juga berpengaruh dalam produktivitas, Wak. Yang kenapa demikian? Karena pemberian pakan dengan konsisten, misalnya di pagi hari jam 8 pagi, di sore hari jam 4 sore atau jam 3 sore, terus dilakukan seperti itu, Wak, akan ayam itu terbiasa, Wak. Jadi ayam itu tidak stres, Wak. Jadi ayam itu terbiasa lapar jam segitu, makan jam segitu, Wak. Jadi ayam itu standar aja, kan? Misalkan Wak kasih jam 7 pagi, besoknya jam 9 pagi, itu ayam itu akan stres, Wak. Itu akan mengakibatkan produktivitasnya pasti turun, Wak. Saya jamin itu pasti kayak turun tuh, Wak. Jadi usahakan jadwal pakan itu teratur, Wak, atau konsisten lah kita sebutnya, ya, Wak, ya. Terus yang kedua, kondisi kandang, Wak. Kondisi kandang pun berpengaruh, Wak. Apalagi di saat musim hujan, musim kemarau, itu sangat berpengaruh kondisi pakan, kondisi kandang, Wak.
Kalau kondisi kandang itu harus mempunyai sirkulasi yang lancar, Wak. Jadi supaya ayam itu tidak gampang stres, tidak gampang sakit, dan dia kalau mempunyai daya tahan tubuh itu bagus, Wak. Kalau mempunyai tempat yang sejuk gitu kan, Wak, jadi bagus. Yang ketiga ini pemberian vitamin, Wak. Pemberian vitamin di kandang saya ini menggunakan stimulat, Wak. Lakukan ini berturut-turut, Wak, sampai ayam itu produktivitasnya normal kembali, Wak. Nah, anjuran pakai atau takaran ini pakai, Wak, itu tergantung yang dibungkusnya, Wak. Jangan berlebihan. Riwayat saya dulu seperti ayam Arab sampai hatinya pecah, Wak, karena kelebihan vitamin, Wak. Jadi hatinya tuh pecah, jadi ayam sakit mati, Wak. Pas saya bedet rupanya hatinya pecah, Wak. Jadi untuk wak-wak kita nih tolong perhatikan ini vitamin ini, jangan asal pakai, jangan asal diendapkan seharian baru diganti, Wak. Jangan, Wak. Vitamin ini ada dosis lama penggunaan selama 12 jam paling lama, Wak. Lebih dari itu hati-hati aja lah ke depannya ya. Sekarang saya nih yang ke berapa tadi, Wak? Ketiga lagi, keempat ini pemberian obat cacing, Wak. Kenapa obat cacing perlu pada ayam? Karena cacing ini sangat berpengaruh, Wak, terhadap ayam, Wak. Karena cacing ini menjaga nutrisi yang kita berikan, Wak, dari pakan. Jadi ibarat kita kasih ke ayam, dicerna oleh ayam, yang makan nutrisi ini bukan ayam melainkan cacing tersebut, Wak. Jadi kita basmi dulu cacing itu. Nah, pemberian obat cacing itu bisa dilakukan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, Wak. Nah, itu harus rutin kita lakukan demi menjaga produktivitas kita supaya lancar jaya, Wak. Nah, kalau misalnya produktivitas kita lancar, Wak, otomatis kan peternak senang kan, Wak. Jadi itu yang harus diperhatikan di awal, Wak. Yang kelima lagi, jagalah kebersihan kandang, Wak. Kalau kandang bersih, ayam itu otomatis sehat, Wak. Kita pun pemberian makannya pun enak, bersih kan, enak dipandang, enak dilihat, enak dirasakan oleh ayam, Wak. Nah, contohnya seperti ini, Wak. Di kandang kita ini, Wak, walaupun ayam ini udah berumur, katanya kan dalam berumur nih, 1 tahun lewat nih, Wak. Ini sudah tahu 1 tahun up umurnya, Wak. Ini ayam jenis Black Permut 2, Wak. Nah, ini umurnya sudah 1 tahun up, tapi produktivitasnya masih lancar, Wak. Karena saya terlalu konsisten dalam hal-hal yang tadi saya jelaskan, Wak. Yang pertama pemberian pakan, yang pertama tadi kualitas pakan, yang kedua pemberian pakan, yang ketiga kandang, yang keempat vitamin, yang kelima obat cacing, yang keenam kebersihan. Lakukan 6 hal tersebut supaya ayam wak-wak sekalian produktivitasnya lancar. Di kandang saya ini mungkin produktivitasnya mencapai 70%, Wak. Paling kecil 70%, Wak. Insya Allah masih 70% lah, Wak. Karena ayam ini sudah semakin tua. Biasanya ayam semakin tua nih semakin turun produktivitasnya, Wak. Tapi dengan kita melakukan hal yang tadi, 6 hal tadi tuh, insya Allah akan terus, Wak, sampai dia punya molting, penggantian bulu dari bulu yang lama menjadi bulu yang baru, Wak. Biasanya proses molting itu 1,5 tahun, Wak, kita lakukan supaya ayam itu lebih bungkar lagi. Habis molting dia bertelur lagi sampai umur 2,5 tahun kita upkir, Wak. Seperti itu terus-terusnya, Wak. Nah, ini, Wak, dari bentuk dan kualitas telur pun kita bisa tahu, Wak, telur yang mana yang baik, mana yang tidak yang baik, Wak. Nah, ini kan contoh telur yang bagus nih, Wak. Telur bagus ini dia polos, Wak, warnanya cantik, tidak ada kayak mana ya, ada nih, mana ya telur yang borok tuh, ada ciri-cirinya, Wak. Bentar, Wak. Apalagi telur yang kekurangan nutrisi, telur itu ayam cacingan, pasti akan berdampak pada kualitas telurnya, Wak. Nah, alhamdulillah di kandang kita ini kayaknya tidak ada, Wak. Aman semua telurnya, Wak. Jadi bentuk telur cacingan itu, Wak, dia tuh
di lingkaran yang atas ini Wak ada bintik-bintik putih. Nah, itu menandakan ayam itu cacingan Wak. Segeralah kita obatin sebelum ayam itu terlambat atau mati Wak. Nah, mungkin kedepannya saya akan bagikan cara hidupkan obat cacing Wak. Obat cacing itu ada dua alternatif tuh, yang modern atau memakai obat-obatan, yang kedua ada tradisional memakai jamu-jamuan Wak. Nanti kita hidupkan lah Wak selanjutnya Wak ya. Dan tolong dibantu support Wak agar channel kita ini terus berkembang Wak, dan semangat membagikan video-video selanjutnya Wak ya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita Wak. Mungkin bila mana ada kesalahan atau kurang jelas, tolong dibantu di kolom komentar aja Wak. Nanti saya balas sebisa saya dan kemampuan saya atas pengalaman saya di ayam kampung ini Wak. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam satu hobi peternak mandiri. Maju, yuk.